Yang terhormat Ibu Siti Khairunisa SPD MPD selaku dosen pembimbing akademik mata kuliah pembelajaran akidah akhlak MI PGMI kelas 4A. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempersembahkan video micro teaching tentang pembelajaran akidah akhlak MI aspek keimanan. Adapun kelompok kami anggotanya yaitu Siti Dwi Ayu, Risma Yulia, dan saya adalah Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Kalau tidak, kita langsung pembelajaran pada hari ini ya. Iya, Bu. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang rukun iman. Apa ada yang tahu apa itu rukun iman? Tidak, Bu. Kalau tidak, kita bahas sekarang ya. Rukun iman diibaratkan sebagai tiang iman bagi setiap mukmin. Maka seorang yang belum memiliki atau tidak percaya dengan rukun iman tidak diakui sebagai seorang mukmin. Dengan kata lain, orang tersebut dianggap sebagai orang kafir. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah SWT adalah meyakini adanya Allah SWT. Akidah yang mendasar adalah tauhid atau beriman kepada Allah SWT. Beriman kepada Allah adalah keyakinan teguh akan wujud Allah dan bahwasanya Dia adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Hanya Dialah Sang Pencipta dan hanya Dialah yang berhak disembah atau diibadahi. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki pada seluruh makhluk Allah SWT. Yang ketiga adalah malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk nyawa malaikat. Yang keempat adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan ketika akan dibangkitkan manusia dari kubur. Yang kelima adalah malaikat Raqib, bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keenam adalah malaikat Atid, yang bertugas mencatat segala amal perbuatan buruk manusia. Yang ketujuh adalah malaikat Munkar, yang bertugas mengadili manusia di alam kubur. Yang ketujuh adalah malaikat Nakir, bertugas mengadili manusia di alam kubur. Dan yang kesembilan adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Kitab secara bahasa mempunyai arti tulisan, sedangkan menurut istilah, kitab adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab-kitab Allah SWT ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berbahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam berbahasa Qibti. Ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Suryani. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Rasul itu utusan Allah SWT.
Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasul adalah mengajarkan wahyu kepada umat manusia. Dan wahyu itu benar ajaran Rasul, dan Nabi dan Rasul pertama adalah Adam. Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk usul atau pokok iman. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Nama lain dari hari kiamat yaitu hari akhir, yaitu berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia kecuali Allah SWT yang tetap kekal abadi. Hari kiamat adalah hari perhitungan semua perbuatan manusia yang akan dihitung. Jika amal perbuatannya yaitu baik, maka akan masuk surga, dan jika tidak beriman kepada Allah SWT, maka dia akan masuk ke neraka. Ada golongan manusia yang menanggapi adanya hari kiamat. Golongan yang pertama yaitu manusia yang mengingkari atau tidak percaya adanya hari akhir. Golongan tersebut disebut ateis. Golongan kedua adalah golongan manusia yang mempercayai akan adanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi adalah penjelasan manusia yang tidak mati. Kepercayaan ini disebut sebagai atau pemeluk agama ardi atau agama buatan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu golongan yang ketiga adalah kelompok manusia yang meyakini akan adanya hari akhir. Kepercayaan seperti inilah yang dianut oleh agama Samawi atau agama yang berasal dari Allah SWT. Selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qadar yang artinya ketentuan, penetapan, keputusan, dan kehendak. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketentuan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya sejak zaman azali ada sesuai dengan iradnya. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah kuasa mengerjakan seluruh, sedangkan qadar menurut istilah yaitu perwujudan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dari qada dan qadar adalah yang satu, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa sikap dan perilaku yang terpuji. Dan yang ketiga yaitu menghindari sikap sombong dan putus asa. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan sikap tawadhu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah video micro teaching dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.